Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan judul peran dari organisasi Cahaya Foundation dalam mempertahankan kinerja anggota organisasi. Kami beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Cahaya Nahar Ramadhani, Salsabila Widianisi, Salsabila Mahadi, Silvi Febri, dan Daniel Yofani. Berikut adalah beberapa topik pembahasan yang akan kami jelaskan nantinya. Langsung saja kita ke pendahuluan yang saya sendiri akan menjelaskan. Budaya organisasi adalah pola yang terintegrasi yang muncul dari pelaku individu di dalam organisasi, termasuk pemikiran dan tindakan yang dipelajari serta diajarkan kepada generasi selanjutnya. Budaya organisasi yang kuat, anggota organisasi akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang dipegang bersama oleh anggota yang membedakan satu organisasi dari organisasi lainnya. Budaya organisasi memiliki suatu sistem nilai yang dipegang bersama oleh anggota, yang membedakan satu organisasi dari yang lainnya. Sistem nilai ini terdiri dari berbagai karakteristik yang sangat dihargai oleh organisasi. Karakteristik tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya yang diadopsi oleh organisasi. Apabila sebuah organisasi tidak memiliki budaya yang dominan, maka nilai budaya organisasi tersebut akan menurun, karena akan sulit untuk mencapai kesepakatan perilaku yang dianggap pantas dan tidak. Aspek nilai bersama dalam budaya inilah yang menjadikannya sebagai alat yang efektif untuk mengarahkan dan membentuk perilaku anggota dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi memiliki budaya tersendiri yang dapat berpengaruh terhadap kinerja setiap elemen-elemen di organisasi. Salah satunya adalah organisasi Cahaya Foundation atau CCF. CCF merupakan organisasi yang membantu pemerintah untuk memenuhi hak disabilitas dalam pengimplementasian CRPD atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities dalam bidang pendidikan. Di Kota Padang ada sebanyak 1.695 anak penyandang disabilitas dengan jumlah 5,48% penyandang disabilitas tidak bersekolah lagi. Penyebab utamanya adalah keterbatasan ekonomi yang menyulitkan penyandang disabilitas mendapat akses pendidikan. Organisasi CCF sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Padang. Upaya CCF dalam membantu pemerintah dapat dilihat dari program yang telah dijalankan seperti memberikan akses gratis kepada anak disabilitas dan belajar dan melakukan asesmen kepada keluarga anak yang putus sekolah. Kemajuan dari organisasi CCF ini tidak terlepas dari kinerja oleh anggota yang berpedoman pada budaya organisasinya. Maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena secara konteks sosiologi organisasi berperan budaya dalam organisasi dapat mempengaruhi kinerja baik itu mendukung keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sehingga pola organisasi membentuk nilai dan perilaku setiap organisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya yaitu sejarah organisasi yang akan dijelaskan oleh Salsabila Widianisi. Kepada Salsabila Widianisi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu sejarah organisasi. Cherry Child Foundation atau CCF merupakan organisasi lokal non-pemerintah yang bergerak dalam kesejahteraan sosial melalui pemenuhan hak didik anak dan kesehatan mental. Organisasi ini telah berdiri pada tahun 2018 yang berbadan hukum yayasan dengan nama Yayasan Cherry Child Foundation yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
Organisasi ini berpusatkan di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Sumatera Barat, dengan wilayah kerja Sumatera Barat. CCF memiliki moto untuk mewujudkan setiap anak dapat mempunyai hak yang sama tanpa memandang status ekonomi dan sosial. Organisasi ini berfokus pada terwujudnya jati diri anak-anak Indonesia yang kritis, terkhususnya anak disabilitas, untuk menjadi pusat dukungan, layanan pendidikan, ataupun mitra bagi anak-anak. Awal mula berdirinya organisasi ini tidak terlepaskan dari kondisi disabilitas yang semakin meningkat, membuat banyaknya bermunculan non-governmental organization atau NGO yang memiliki tujuan untuk membantu pemerintah dalam menerapkan CRPD atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities sebagai upaya dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas. CRPD hadir dalam suatu pemerintahan untuk membantu pemerintah dan menjadi pedoman bagi pemerintah di dalam mengatasi suatu isu tertentu. CRPD berfokus pada disabilitas, terutama dalam pemenuhan hak-hak disabilitas. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu ada struktur organisasi dan bentuk organisasi yang akan dijelaskan oleh Silvi. Kepada Silvi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi atau jenis wewenang sebagai jabatan di bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, dan tentang kendali dari sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi ini menjelaskan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi juga mencakup deskripsi pembagian tugas dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi. Seperti organisasi CCF secara garis besar memiliki struktur seperti yang digambarkan pada bagian yang ditampilkan. Yang pertama itu ada ketua volunteer yang memiliki tugas dalam merancang dan mengkoordinasikan program yang akan dijalankan, melakukan pengkoordinasian terhadap setiap divisi-divisi untuk memahami peran mereka. Ketua juga berfungsi dalam memotivasi dan membimbing sukarelawan agar mereka mampu melakukan kinerja sesuai dengan visi dan misi yang dibentuk. Selanjutnya itu ada sekretaris yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola laporan kegiatan organisasi atau laporan penanggung jawab. Selanjutnya ada bendahara yang memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan atau mengelola dana agar bisa mendukung semua program kerja organisasi CCF yang berkaitan dengan pemberdayaan anak. Di samping itu, bendahara memiliki kewenangan untuk memastikan semua pemasukan dan pengeluaran organisasi dilakukan secara imbang. Selanjutnya itu ada divisi sosmed memiliki tanggung jawab dalam mengelola segala hal yang berkaitan dengan sosial media. Selanjutnya ada divisi program yang memiliki tanggung jawab dalam menentukan dan menjalankan berbagai program kerja atau program kegiatan lainnya. Selanjutnya ada divisi litbang, merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam hal mempublikasi, pengembangan, dan melakukan riset ataupun survei pada program yang terkait dengan pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada divisi eksternal yang memiliki tanggung jawab serta berperan sebagai perantara antara organisasi lain atau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar. Dalam hal ini dapat disebut sebagai humas. Next. Materi selanjutnya yaitu bentuk organisasi. Dalam struktur organisasi fungsional, terdapat divisi-divisi yang memiliki tanggung jawab atas fungsi tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, organisasi CCF memiliki beberapa divisi yang mempunyai peran keahlian dan tanggung jawab sesuai dengan bidang-bidang yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga bentuk organisasi
organisasi CCF yang mengarahkan kepada bentuk fungsional yang dapat meningkatkan efisien operasional. Organisasi ini juga termasuk ke dalam organisasi formal, karena organisasi ini sudah berbentuk yayasan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan diberi nama Yayasan Cherry Shield Foundation sejak tahun 2018. Dapat dikatakan organisasi ini merupakan organisasi formal karena memiliki tujuan yang jelas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya ada lingkungan organisasi yang akan dijelaskan oleh Daniel. Pada Daniel, disilahkan. Dalam organisasi terdapat lingkungan internal dan eksternal. Dari hasil wawancara kepada volunteer yaitu Fadila, ia menyatakan bahwa organisasi Cherry Child Foundation memiliki lingkungan organisasi internal, yaitu komunikasi dan kerjasama setiap volunteer dalam organisasi dan kepada koordinator CCF. Budaya organisasi yang merupakan nilai, visi dan misi yang membentuk dan mempengaruhi keberlangsungan kinerja organisasi Cherry Child Foundation. Struktur organisasi yang mempengaruhi lingkungan organisasi berkaitan dengan wewenang tanggung jawab setiap elemen organisasi seperti koordinator dan divisi-divisi. Sedangkan lingkungan eksternal organisasi adalah mitra yang bekerja sama dengan CCF. Dalam hal ini, CCF berada di bawah naungan Yayasan Amal Khairil Yasmin yang membantu dan mendukung baik dari segi program ataupun sumber daya terhadap organisasi CCF. Organisasi CCF sekarang ini juga memperbesar relasi dengan bekerja sama dengan dinas sosial, bekerja sama dengan ahli psikologi. Di samping itu berkolaborasi dengan orang tua dari anak-anak disabilitas atau kebutuhan khusus yang merupakan subjek utama organisasi CCF, dan anak-anak berkebutuhan khusus dengan melakukan pendampingan dan memberikan pendidikan inklusi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya ada budaya organisasi yang akan dijelaskan oleh Naha. Kepada Naha, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini juga berkaitan dengan judul penelitian kita, yaitu tentang peran budaya organisasi terhadap kinerja oleh anggota organisasi Cherry Shield Foundation. Pertama, yaitu mengenai budaya organisasi. Nah, jadi budaya organisasi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota organisasi dan hasil kerja, di mana budaya organisasi ini merupakan suatu pembeda, nilai dan keyakinan atau asumsi-asumsi dan norma yang telah berlaku dan disepakati oleh setiap anggota organisasi. Kemudian budaya organisasi ini juga menjadi suatu kekuatan yang tampak dan menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Dari sisi fungsi, budaya organisasi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai peran pembeda, dan menciptakan peran yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, kemudian kinerja anggota organisasi yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi organisasi adalah memberdayakan dan mesejahterakan anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, budaya organisasi sangat memiliki peran penting untuk mempertingkatkan kinerja anggota organisasi pada organisasi CCF. Organisasi Cherry Shield Foundation ini atau CCF memiliki komitmen dalam meningkatkan kepercayaan antar sesama anggota untuk meminimalisir terjadinya konflik dan meningkatkan efektivitas kinerja di setiap anggota. Salah satu budaya organisasi yang mereka berdasarkan hasil wawancara, yaitu mereka mengadakan rapat rutin sebagai bentuk evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan kinerja anggota. Selanjutnya, organisasi Cherry Shield Foundation ini memiliki nilai tersendiri yang membedakannya dengan organisasi lain. Nah, apa saja nilai tersebut? Yaitu seperti berkomitmen untuk mengkreativitaskan permasalahan anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian melakukan
pembimbingan kepada anak disabilitas melalui program pendidikan. Di samping itu, dalam mempertahankan kinerja anggota organisasi, organisasi CCF ini juga melakukan training to trainer atau TOT selama 1 bulan sekali. Nah, hal ini itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota dalam menjalankan tugas yang diberikan. Misalnya melakukan terapi psikologis. Jadi sebelum melakukan pendampingan kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu, volunteer di setiap organisasi CCF itu diberikan pendampingan dahulu oleh psikolog yang ada. Kemudian organisasi Cherry Shield Foundation ini juga menerapkan kedisiplinan dengan mengadakan rapat setiap minggunya untuk mengevaluasi kinerja dari setiap anggota. Karena menurut mereka, budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan kekuatan organisasi itu sendiri. Dan membawa kedisiplinan adalah faktor yang paling penting untuk meningkatkan kinerja anggota organisasi. Sekian penyampaian. Baiklah, selanjutnya ada patologi penyakit organisasi yang akan dijelaskan oleh Salsabila Muhadi. Kepada Salsabila Muhadi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi patologi organisasi. Patologi organisasi merupakan penyakit organisasi atau bentuk yang menyimpang dari nilai etis. Aturan-aturan dan ketentuan perundang-perundangan serta norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Di mana organisasi yang sehat akan memiliki sistem yang baik dan berguna jika menjalankan suatu program atau kegiatan atau ketika akan menyelesaikan suatu konflik atau pertentangan. Patologi organisasi ini memiliki 4 jenis. Yang pertama itu tujuan organisasi yang telah ditetapkan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci. Kedua, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan tetapi individu merasa acuh dan tidak patuh pada aturan. Yang ketiga, pembagian tugas yang tidak jelas. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan yang kurang memahami aturan dan tujuan organisasi. Dalam organisasi Cherry Shield Foundation, patologi tersebut kurang lebih sama dengan organisasi pada umumnya. Seperti adanya miskom antara volunteer dalam koordinasi program yang menghambat proses komunikasi dalam organisasi dan rasa egoisme individu. Namun di balik patologi yang terjadi, organisasi CCF menyelesaikan dengan tidak mendiamkan konflik tersebut. Maka dari itu, keanggotaan organisasi tidak hanya membantu orang lain, tetapi membantu diri sendiri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri. Berdasarkan beberapa materi yang dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya budaya organisasi yang kuat, anggota organisasi akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang dipegang bersama oleh anggota, yang membedakan satu organisasi dari yang lainnya. Sistem nilai ini terdiri dari berbagai karakteristik yang sangat dihargai oleh organisasi. Nah, budaya organisasi CCF juga tidak terlepas oleh bentuk organisasi yaitu bersifat fungsional. Budaya organisasi yang merupakan nilai dan pedoman atau jantungnya suatu organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan organisasi baik secara internal ataupun eksternal. Namun bukan berarti nilai dan aturan-aturan dalam budaya organisasi akan selalu menjadi pedoman bagi anggota-anggota organisasi dalam CCF. Dikarenakan masih adanya patologi dalam organisasi seperti hasil egoisme dan antar volunteer ataupun miskomunikasi, keberhasilan suatu organisasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh budaya dari organisasi itu sendiri yang menjadi cita dan membedakan organisasi satu dengan yang lain. Cherry Shield Foundation merupakan salah satu contoh bagaimana mereka berkomitmen dan memperkuat hasrat kepemilikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi demi mempertahankan kinerja dan keefektivitas
dalam organisasi. Sekian dari kelompok kami. Berikut merupakan dokumentasi wawancaranya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.